Anda mungkin bertanya-tanya, FOMC minutes sudah dirilis dan tidak memberikan kode ataupun isyarat terkait dengan pemangkasan suku bunga, tapi kenapa kok market masih tetap mengalami kenaikan? Dan inilah ulasannya. Oke, faktor penggerak market yang pertama ditujukan kepada indeks saham Nikkei. Saat ini dia sudah menciptakan rekor tertinggi baru yang mana sebelumnya sempat dipegang kurang lebih di tanggal 29 Desember 1989. Nah, untuk kali ini dengan level tertinggi barunya kelihatannya juga belum menampakkan ada titik letih atau kurang lebih overbought. Nah, masalahnya adalah hal ini didorong dengan laporan keuangan ataupun laporan pendapatan dari Nvidia di mana sektor teknologi yang saat ini sangat viral adalah terkait dengan teknologi AI. Tentunya ini juga membagikan selera pasar terhadap aset berisiko, salah satunya adalah pasar saham. Itulah sebabnya kenapa Nikkei juga terdorong naik dan terbantu oleh laporan tersebut. Nah, di sisi lain, posisi yang juga tak kalah menarik adalah dari apa yang dilakukan oleh pemerintah China. Dan yang tak kalah menarik adalah dari China. Laporan mengatakan bahwa pemerintah China kembali melakukan atau mempertegas larangan aksi jual terhadap pasar ekuitas China yang kali ini secara spesifik ditujukan aturan dasarnya dalam 30 menit pertama pembukaan dan juga 30 menit menjelang penutupan market setiap harinya di setiap sesi trading tidak diperbolehkan untuk melakukan aksi short selling. Dan ini ditujukan kepada entitas-entitas ataupun bahkan individu yang relatif dengan sifat ataupun ya kita katakan dengan investasi terbesar. Jadi kita kemungkinan posisinya jelas di sini sangat mendukung untuk pasar ekuitas tetap mengalami kenaikan dan saya masih undang Anda yang belum memanfaatkan untuk indeks saham Hang Seng. Karena kelihatannya kenaikan belum akan selesai walaupun kita sudah bergegas mendekati level 17.000 yang kita sempat targetkan di trading plan yang diperkirakan harusnya 3 bulan. Tapi ternyata belum genap 2 bulan pun sudah memberikan tanda-tanda bahwa hal tersebut akan cepat dicapai. Tapi apakah 17.000 adalah level terakhir? Saya rasa tidak. Kalau misalkan Anda pernah lihat apa yang sempat kita ulas di dalam video short, sebetulnya Hang Seng masih memiliki potensi untuk naik lebih lanjut dan Anda tinggal cek lagi di bulletin kuartal pertama 2024 yang ada di aplikasi Agrodana. Nah, dengan pelarangan ini jelas bahwa indikasi pemerintah China mencoba untuk setidaknya mendukung kenaikan dari pasar ekuitas China dan itu juga akan berimbas dengan indeks saham Hang Seng. Jadi, tunggu apa lagi? Dan tentunya, hal ini lagi-lagi saya ingatkan, apa yang dilakukan oleh PBOC belum selesai. Mereka baru saja melakukan kejutan kemarin, memangkas LPR 5 tahun, dan diperkirakan menurut beberapa analis, belum akan selesai dalam waktu dekat. Artinya masih ada setidaknya 1 kali lagi untuk pemangkasan LPR, atau bahkan triple R, alias Reserve Requirement Ratio. Dan juga, jangan lupakan, bahwa semua market masih menunggu terkait dengan paket stimulus penyelamatan ekonomi, dari pemerintah China senilai 2 triliun yuan. Nah, kemudian yang juga tak kalah menarik adalah pernyataan dari sang bos BOJ alias ketua BOJ. Kazuo Ueda kembali dengan pernyataan bahwa dia menyoroti dengan inflasi yang relatif tinggi, relatif terus meningkat, maka kemungkinan potensinya BOJ diharuskan atau mungkin segera untuk menyesuaikan kebijakan yang tepat. Ya, Ueda menyoroti terkait dengan inflasi di sektor jasa yang mulai meningkat secara moderat dan diperkirakan kemungkinan hal ini bisa memicu kepada kenaikan upah dan juga penghasilan rumah tangga. Tentunya hal ini akan berjalan sebagai inisiasi yang positif untuk tingkat permintaan domestik. Jadi kita tinggal tunggu, lagi-lagi saya cuma ingatkan, kita tinggal menunggu terkait dengan negosiasi upah yang diperkirakan baru akan selesai di pertengahan bulan Maret. Sementara untuk pertemuan berikutnya, maka kita harus perhatikan lagi di tanggal 18-19 Maret atau opsinya adalah di tanggal 25 dan 26 April. Jadi terkait dengan hal tersebut, polling dari Reuters menunjukkan ada sekitar 83% yang memperkirakan akan terjadi kenaikan suku bunga tersebut di bulan April. Tapi dari 83% tersebut hanya 2 orang atau 2 institusi yang menunjukkan kemungkinan bahwasanya potensi untuk kenaikan suku bunga dari BOJ akan dilakukan di bulan Maret. Jadi pertanyaannya apakah 18 Maret atau 25 April? Itu yang akan menjadi sorotan para pelaku pasar. Tapi tentunya hal ini dikaitkan dengan tadi yang saya bilang terkait dengan negosiasi upah yang diperkirakan akan rampung di pertengahan bulan Maret.
Jadi kalau memang ternyata tidak keburu dan juga mungkin saja terlalu lebih awalnya adalah BOJ meeting, maka kemungkinan hasil dari pertemuan ataupun negosiasi upah tersebut kemungkinan baru akan katakanlah mungkin dieksekusi di bulan April. Jadi kita masih punya waktu 2 bulan ke depan. So, kita tinggal tunggu. Apakah USD Japanese Yen akan bergerak turun atau malah cenderung naik? Saya sih agak ragu. Kemungkinan potensinya dia juga akan tetap terdorong oleh penguatan ataupun kenaikan imbal hasil Treasury Amerika. Itu pun dengan catatan kalau misalkan data dari Fed ataupun data dari Amerika kecenderungannya tetap positif. Dan inilah akibat dari yang terjadi tadi malam. Meskipun kita mendapatkan apa yang sempat kita lihat penurunan di awal sesi, yaitu terkait dengan koreksi ataupun profit taking di pasar saham Wall Street terutama, majorly semua mengalami rebound menjelang penutupan sesi Amerika tadi malam. Salah satu penyebabnya adalah laporan pendapatan dari Nvidia. Salah satu penyebab dari hal ini adalah meningkatnya atau melonjaknya pesanan terkait dengan teknologi AI dan juga computerized yang lebih dipercepat lagi. Jadi, hal ini juga menampung dan juga memicu terkait dengan sentimen aset berisiko, di mana potensinya juga tentunya berimbas positif terhadap emas. Kenapa? Karena tidak ada kekhawatiran di sana terkait dengan kondisi ekonomi yang tersyok-syok ataupun bahkan terancam resesi, dan sehingga mungkin saja mengabaikan apa yang dikatakan oleh FOMC minutes. Karena seperti yang sudah saya ingatkan bahwa minutes kemarin hanya berupa laporan atau notulen dari rapat pertemuan bulan Januari. Jadi kesimpulannya adalah nothing new, tidak ada hal yang baru dan semua hal tersebut mirip dengan apa yang pernah diputuskan di tanggal 31 Januari termasuk dari pernyataan Ketua Fed Jerome Powell bahwasanya keputusan untuk melakukan perubahan kebijakan tidak akan dilakukan tergesa-gesa ataupun terburu-buru dan masih banyak data ekonomi yang harus dilihat. Artinya dalam 2 atau 3 minggu ke depan mungkin kita akan berhadapan dengan data GDP, kemudian PCE dan juga data NFP kembali yang akan disoroti oleh para pelaku pasar. Sehingga kemungkinan Fed juga masih tetap menantikan data inflasi untuk memastikan apakah jalurnya sudah benar bahwa inflasi tetap tergerus dan juga mungkin turun sampai ke target mereka. Yang jelas dari pertemuan tersebut sangat jelas ada 2 orang yang mungkin bisa dibilang kategorinya sudah sangat dovish, di mana mereka mendesak untuk dimulainya pemangkasan suku bunga. Walaupun demikian, kita masih tetap harus menunggu sampai beberapa waktu ke depan dan kaitannya dengan data-data ekonomi yang tadi saya sebutkan. Nah, agenda untuk hari ini, Central Bank Speaker akan cukup banyak, terutama dihuni oleh 4 orang dari Federal Reserve dan hanya 1 orang yang muncul dari perwakilan Bank of England. Semuanya berada di acara yang terpisah, agenda terpisah. Ada dari BOE, Megan Green, yang kebetulan di pertemuan terakhir adalah dia yang paling mendorong untuk suku bunga tetap dipertahankan di level yang tinggi untuk saat ini. Jadi kita lihat potensi ini apakah akan ada perubahan statement dari Green atau memang dia komitmen dengan pernyataan sebelumnya. Sementara dari Central Bank Speaker selanjutnya adalah Federal Reserve dan kita akan lihat dari Philip Jefferson, lalu kemudian Christopher Harker dan juga jangan dilupakan dengan Waller. Neil Kaskari juga memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Ya, saya rasa keempatnya akan memberikan indikasi apakah mereka sangat mendukung untuk dipertahankannya suku bunga. Tapi kesimpulan akhirnya adalah selama tidak ada sesuatu yang baru, saya rasa ini nantinya juga akan diabaikan oleh market dan market akan tertuju kepada data ekonomi. Di mana data ekonomi untuk hari ini akan ada beberapa data ekonomi yang cukup penting, tapi kaitannya dengan data di sore hari lebih condong kepada manufacture dan service PMI dari Jerman, zona Eropa, dan juga dari Inggris. Tapi hati-hati, di sore hari juga kurang lebih kita akan dapatkan data inflasi dari zona Eropa. Yang ini akan menjadikan indikasi apakah ECB layak untuk tetap mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama atau mereka bergegas untuk melakukan pemangkasan segera. Dan proyeksinya adalah core CPI diperkirakan turun 3,3% dari sebelumnya 3,4%. Tapi juga inflasi untuk basis tahunan diperkirakan atau diharapkan turun 2,8% dari 2,9%. Mana yang harus dilihat? Perhatikan saja data core CPI-nya. Kalau ternyata datanya menunjukkan penurunan di bawah 3,3%, that means euro berpotensi mengalami penurunan. Tapi kalau cuma 3,3 atau bahkan hanya berada di 3,4%, maka kemungkinan euro akan relatif menguat. Apalagi kalau ternyata CPI zona Eropa berada di atas 3,4%.
Nah, di malam hari jangan lupakan selain klaim pengangguran mingguan, saya rasa yang paling mencolok dan akan sangat diperhatikan oleh para pelaku pasar adalah data PMI service ataupun manufacturer. Beberapa waktu lalu, data service PMI dari Amerika kecenderungannya adalah menguat, sehingga itulah yang membuat kenapa dolar cenderung berkuat. Tapi juga jangan lupakan, di akhir minggu lalu kita sempat membahas terkait dengan data-data yang sangat penting lainnya, dan salah satunya adalah kalau kecenderungannya service PMI atau sektor jasa cenderung melemah, maka kemungkinan kita akan dapatkan ekspektasi terkait dengan pemangkasan tersebut kembali terbuka. Walaupun ya secara agregat CME Fed Watch menunjukkan angkanya relatif rendah, hanya sekitar 17% atau bahkan sudah turun ke 8%-an. Jadi kalau kita lihat di sini, market sepertinya sudah pasrah dan sudah sangat welcome, sangat menerima terkait dengan Maret tidak mungkin melakukan pemangkasan suku bunga. Jadi yang sekarang atau saat ini sedang ditunggu-tunggu oleh market adalah data-data ekonomi berikutnya yang menunjang untuk ekspektasi pemangkasan di bulan Mei atau mungkin di bulan Juni. So, minggu ini juga jangan lupakan bahwa kita masih ada satu data lagi home sales yang juga akan dirilis nanti malam. Ada existing home sales dan mungkin GDP Jerman di akhir pekan ini.